Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani di channel Materi Kuliah, channel berbagi materi kuliah, pengalaman saya waktu kuliah dan mengajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi untuk materi Statistika 2, mata kuliah Statistika 2, yaitu materi tentang uji homogenitas. Ini yang lagi pada skripsi pasti nggak asing nih ya, apa itu uji homogenitas. Adanya di skripsi, nanti kepakainya. Tapi sebelum saya lanjut, yang belum subscribe, tolong di subscribe, kemudian di like, komen, dan di share ke teman-temannya barangkali membutuhkan materi ini. Karena materi ini materi uji homogenitas dengan perhitungan manual ya, bukan pakai SPSS atau aplikasi. Ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali ketika ada penguji-penguji pada saat sidang skripsi menanyakan perhitungan manual dari uji homogenitas ini. Oke, kita langsung saja mulai. Apa sih sebenarnya uji homogenitas itu dan kenapa juga harus ada gitu uji homogenitas? Jadi, uji homogenitas itu adalah salah satu uji yang termasuk ke dalam kategori pengujian persyaratan analisis. Jadi di penelitian, ketika kita mau menghitung teknik analisis data, menganalisis data untuk menjawab persoalan penelitian, masalah penelitian kita, maka harus memenuhi syarat dulu. Data kita itu harus memenuhi syarat dulu. Ya, jadi ada beberapa uji persyaratan analisis, diantaranya ada uji normalitas, ada uji homogenitas, linearitas, kemudian multikolonialitas, heteroskedasitas, ada juga autokorelasi dan lain-lain. Ini yang harus terpenuhi syarat buat menganalisis datanya, menghitung ya data yang kita peroleh dari hasil pengumpulan data. Itu kita uji dulu penuhi syarat apa enggak untuk dilanjutkan ke tahap menganalisis datanya ya. Jadi di menganalisis data itu nanti ada dua tools, ada dua alat ya, dua kelompok, yaitu kelompok pertama ada statistik parametrik, kelompok kedua ada statistika non parametrik. Jadi nanti penelitian kita ini mau menggunakan alat-alat yang statistika parametrik atau yang non-parametrik, tergantung dari hasil pengujian persyaratan analisis ini. Kapan dipakainya alat-alat yang statistika parametrik? Kalau terpenuhinya persyaratan analisis. Kalau tidak terpenuhi gimana Pak? Ya tinggal pakai yang tools atau alat-alat menganalisisnya menggunakan alat-alat yang statistika non-parametrik. Kira-kira begitu. Jadi uji homogenitas itu dipakainya ya untuk sebagai syarat. Kalau kita mau pakai menganalisis datanya, mau pakai alat yang statistika parametrik, maka ini harus terpenuhi dulu uji persyaratan analisisnya, yaitu tadi uji normalitas, homogenitas, dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita akan uji dulu apa sih sebenarnya uji homogenitas. Uji homogenitas itu sebenarnya pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah data yang kita punya ini sama atau enggak, gitu ya. Variasinya gimana? Lebar atau enggak? Banyak apa enggak? Bervariasi apa enggak? Homogen atau enggak? Homogen atau heterogen? Itu seragam apa enggak sih gitu? Ya, jadi diujilah di sini. Ya, lalu yang bagus yang mana? Dulunya sih bagus, cuma tinggal nanti penggunaan teknik analisisnya tergantung data yang kita ambil. Kalau setelah diuji ternyata nggak homogen, ya berarti harus pakai yang tools statistika non parametrik. Tapi kalau homogen normal, ya berarti harus pakai yang statistik parametrik. Itu ya. Ini adalah pemahamannya secara harfiah. Pengujian homogenitas itu adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih ya, dua buah data itu ya atau lebih. Pengujian homogenitas ini dapat dilakukan dengan cara uji Fish dan uji Bartlett. Uji Fish itu untuk menguji kalau datanya kita itu ada dua kelompok. Ya, kalau ada dua kelompok nih teman-teman, jadi kalian harus menggunakan uji F ini, uji Fish ini. Tapi kalau misalkan lebih dari dua kelompok atau lebih dari dua variabel,
maka menggunakan uji Bartlett. Oke, lanjut lagi. Nah, kita langsung ke pengujiannya, uji F dulu. Uji F atau uji Fish ini pengujian kalau dua kelompok. Ya, hari ini kita akan bahas untuk uji F dulu. Uji Fish dulu yang dua kelompok. Nanti konten berikutnya, video berikutnya akan saya bahas tentang uji yang untuk Bartlett-nya. Rumus uji F itu sendiri adalah S1 kuadrat dibagi S kuadrat. Di mana S1 kuadrat itu adalah variansi kelompok 1. Ya, yang keduanya itu S2 kuadrat itu variansi data kelompok 2. Gitu. Rumusnya adalah seperti ini. SX kuadrat sama dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N-1. Kemudian SY kuadrat itu sama dengan akar dari N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan baru dibagi N dikali N-1. N-nya itu sendiri jumlah data, hampir sama ya rumusnya, hanya yang satu buat X, yang satu lagi buat Y. Lanjut lagi. Nah, sebelum kita melakukan pengujian sebenarnya kita harus memberikan hipotesis atau jawaban sementara. Kita kan mau menguji datanya ini homogen atau enggak. Gitu. Datanya itu sama apa enggak gitu. Tinggal nanti hasil pengujiannya gimana. Ya. Datanya homogen atau data tidak homogen. H0 itu ya, itu menunjukkan varian data homogen. HA-nya alternatifnya adalah varian data tidak homogen. Ya, lambda 1 kuadrat itu sama dengan lambda kuadrat. Kemudian HA-nya lambda 1 kuadrat tidak sama dengan lambda 2 kuadrat. Lalu nanti setelah dihipotesiskan, kita masuk ke kriteria pengujiannya. Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, jadi kita tuh menghitung secara manual dulu, namanya F hitung. Nanti kita compare, kita bandingkan dengan F tabel. F tabel mana? F tabel statistik. Jadi dibandingkan atau dirujukan atau kita coba bandingkan dengan yang di tabel. Dengan tabelnya itu adalah alfanya tingkat kesalahannya 0,05, derajat kebebasan satunya berapa, derajat kebebasan 2-nya berapa. Maka kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Tapi kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Ya, kalau yang diterima berarti itulah jawabannya, gitu ya. Langsung ke contoh perhitungan. Di sini ada contoh perhitungan untuk contohnya adalah data tentang hubungan antara biaya iklan terhadap hasil penjualan, teman-teman. Ini teman-teman pemasaran ya contohnya. Di sini ada nomor, kemudian kolom nomor, kolom X ya, kemudian kolom Y, kemudian kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat, kolom X dikali Y. Kemudian ada nomor itu 1, 2, 3 sampai 10 itu adalah banyaknya data. Bisa kalau ini iklan sama penjualan bisa per bulan, tahun gitu ya. Nomor itu bulan pertama 2 sampai dengan 10 bisa. Kemudian X-nya itu adalah biaya iklannya ya. Kita anggap ini untuk memudahkan perhitungan. Namanya biaya itu harusnya berbentuk mata uang, nanti tinggal aktualnya. Ini hanya contoh perhitungannya saja. Kemudian Y-nya adalah 68. Nah, nanti kita tinggal hitung nih. Ini namanya tabel penolong ya, untuk kebutuhan rumus tadi. Kita X kuadrat itu dari mana? X kuadrat itu tinggal kolom X itu tinggal dikuadratkan, yaitu 75 dikuadratkan hasilnya 5625. Kemudian 78 dikuadratkan hasilnya 6084. Kemudian 38 dikuadratkan itu hasilnya 1444. 94 dan seterusnya di angka 10 adalah 68 dikuadratkan adalah 4624. Ya, kebetulan yang Y kuadrat juga sama, berarti diambil dari kolom Y, yaitu 68 dikuadratkan hasilnya 4624, terus sampai yang paling bawah adalah 58 dikuadratkan hasilnya 3364. Kemudian ada kolom X dikali Y. X kali Y itu berarti tinggal X aja tinggal dikaliin Y. 75 dikali 68, 78 dikali 72 ya, 38 kali 63, 2394 hasilnya, 94 kali 74, 6956 hasilnya, dan terakhir sampai yang ke 10 adalah 68 kali 58 hasilnya 3944. Oke,
Nah, lalu dijumlahin tuh semua masing-masing kolom. Kolom X 743, kolom Y 688, kolom X kuadrat 59077, kolom Y kuadrat 47826, kemudian X kali Y, kolom X sama Y adalah 5227. Itu adalah tabel penolongnya. Namanya juga tabel penolong, maka itu adalah tabel untuk menolong dimasukin ke rumus. Nah, rumus yang tadi tuh X kuadrat sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N1. N-nya itu tadi adalah banyaknya data, tinggal kita masukin aja. N-nya 10, sigma X kuadratnya kita lihat di sebelahnya adalah, nah ini yang pertama 743 ya. Kemudian sigma X kuadrat itu yang hasil dikuadratin, yaitu yang 59077 ya. Nah ini 10 dikali 59077 dikurangi 743 dikuadratin, kemudian dibagi 10, itu adalah N 10, N lagi 10 lagi kurangi 1. Hasilnya pertama dikuadratin dulu tuh, 743 dikuadratin ya, kemudian 10 dikali 5907 hasilnya dikurangin, kemudian dibagi dengan 10 kurangi 1 9, 9 dikali 10 10 arti 90. Hasil dari perkalian 10 kali 59077 dikurangi 743 kuadrat dibagi 90, hasilnya adalah 430,23. Kita akarin tuh, hasilnya adalah 20,74. Nah, itu kan DK1 nya itu rumusnya adalah N-1. Ingat-ingat ya untuk menguji tabelnya. Ya, di tabel statistik nanti DK1 adalah N-1. 10 dikurangi N-nya berapa? 10. 10 dikurangi 1 9. Oke. Lalu kita mau cari varian dari variabel Y-nya dulu, yaitu SY kuadrat. Nah, tadi rumusnya juga sama, tinggal Y-nya aja diganti. SY kuadrat sama dengan 10 kali jumlah dari sigma Y kuadrat, yaitu 47826, dikurangi sigma Y-nya, jumlah sigma Y-nya yaitu 688 dikuadratkan. Ingat tabel penolong tadi ya. Kemudian 10 dikali 10 kurang 1 itu adalah 90 hasilnya, kemudian diakarin, hasilnya 54,64 diakarkan jadi 7,39 teman-teman. Nah, DK2-nya adalah sama rumusnya N-1 sama dengan N-nya 10, kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 9. Kita tinggal cari rumusnya F tadi yang di awal adalah F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. S1 kuadrat tadi adalah 20,74 ya. Yang ini nih 20,74. Kemudian S2-nya yaitu buat yang Y yaitu 7,39, yaitu hasilnya 20,74 dibagi 7,39. Maka hasilnya adalah 2,81. Oke? Itu baru F hitung. Belum bisa ketahuan data kita itu homogen atau tidak homogen. Harus kita bandingkan, harus kita komparasi dengan F tabelnya, hasil perhitungan di tabelnya. Gimana caranya? Nah, seperti ini caranya. Yaitu DK-nya itu adalah tadi DK19, DK29, kemudian alfanya. Alfa ini adalah tingkat kesalahan ya. Tingkat kesalahan atau tingkat penyimpangan dari kalau jurusannya sosial humaniora ekonomi itu maksimal 5%. Maka F tabelnya kita lihat. Alfanya 0,05, DK1-nya 9, DK2-nya 9. Berapa sih di tabelnya hasilnya? Nah, caranya gimana? Cari nanti di tabel F ya. Di tabel F, DF untuk penyebut DF sama DK itu sama ya. Ya, DK itu derajat kebebasan, DF itu degree of freedom. Ya, DK dan DF. Ya, yang satunya itu untuk pembilang, ya. Yang keduanya itu untuk penyebutnya. Ya, DK1, DK2. Lalu kita tinggal urutin tuh, DK1-nya 9, DK2-nya 9. Gimana kalau jumlahnya berbeda? Gak apa-apa, tinggal ikutin aja. Data yang
satunya misalkan 9 nggak sama gitu, ya nggak apa-apa, tinggal ikutin aja ya. Jadi ketemu di titik 3,18 ya, kolom 9 sama baris 9 ketemu di titik 3,18. Tadi di perhitungan adalah 2,19 ya kan. Nah, tinggal kita bandingkan dengan yang ada di tabel 2,81, maaf, 2,81, kemudian di tabelnya adalah 3,18. Nah, karena F hitungnya 2,81 lebih kecil dari F tabel 3,18, maka H0-nya diterima. Dari mana ini F hitung lebih kecil? Lah, kita lihat tadi kriteria yang tadi di awal dibikin. Ya, kriteria pengujian. Masih ingat nggak nih? Saya tunjukin. Nah, ini nih. Nih, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, hasil perhitungannya kan F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima, teman-teman. Ya. Kalau H0-nya diterima berarti bunyinya gimana? Kita lihat lagi ya. Kita lihat coba. H0 diterima itu bunyinya gimana, hipotesis 0. Nah, kalau H0-nya diterima tuh ya, berarti ya, variasi datanya adalah homogen nih, yang H0 yang pertama. Ya, jadi HA-nya ditolak kalau H0-nya diterima. Tapi kalau H0-nya ditolak, maka HA-nya yang diterima. Kebalikannya. Oke, kita lihat di kesimpulannya. Nah, ini teman-teman, apakah hasilnya homogen? Nah, hal ini bermakna bahwa data biaya iklan dan hasil penjualan dinyatakan homogen. Oke, kira-kira begitu perhitungan manual dari homogenitas. Tinggal nanti pertemuan berikutnya atau video berikutnya adalah tentang uji Bartlett-nya homogenitasnya. Kalau 3 variabel, maka kita menggunakan uji Bartlett. Oke, mungkin itu saja video saya hari ini tentang uji homogenitas secara perhitungan manual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di komen di bawah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.